halaman belakang. Beginilah rasanya jadi penyair. Saat kata-kata menjemukan, saat kata-kata tak memberi makna. Andai kata bisa memilih, aku akan bersembunyi di lubang cacing paling dalam. Betapa menikmati kesendirian. Pergilah ke tempat di mana hujan tak pernah berhenti, atau gadis menangis mengadukan nasibnya di sebuah pendopo tua jerami, kepada buah sukun dari atap rumah kaca. Kapan kita pergi dari sini? Aku bosan melihat jepun itu berguguran, mengatakan selamat pagi untuk purnama yang hilang di semak ilalang. Dan ini bukan rumah kaca biasa. Lihatlah dindingnya, setiap coretan itu adalah aku yang mencoba mengenal siapa dirimu. Beginilah rasanya jadi penyair. Saat kata-kata mempunyai rahasia, saat kata-kata ingin dipecahkan, namun hanya ingin kulihat di mana sarang burung kenari yang terakhir, sebab sebentar lagi saja ini akan usai. Kirimkan untuk kawan lama. 2008. Sebuah kabar pada larut malam. Malam telah suntuk untuk kita ngobrol lagi. Terlalu banyak bualan yang aku muntahkan. Kau pura-pura tak paham apa yang kita bicarakan. Kau berusaha membuka mata sembari mengutus air matamu untuk mengenang, lalu terjun membasahi kain yang menutup pinggang hingga mata kakimu. Sesekali tanganmu tak kuasa ditahan untuk melempar telapaknya ke pipimu sendiri. Aku berusaha tak peduli, tapi pipimu betul-betul merah. Kipas angin kunyalakan dengan kecepatan maksimal agar tak terdengar isakanmu di luar. Akuarium yang tetap memutar air keruh sedikit menutup desah nafas tersendatmu. 4 jam aku bicara tanpa putus. Aku ingin menjelaskan hingga benar-benar kau paham keputusanku. Namun di sela-sela mulutku yang menggelutu dan mata yang memerah, kau justru menyela dengan tepukan di pipimu, pipi kiri lalu pipi kanan. Kakimu gemetar dan nafasmu tersendat, entah karena tangisan yang kau tahan atau anti nyamuk bakar yang aku nyalakan. Habis sudah kata-kataku, tapi kau yang kusuruh pergi tak juga mengangkat tubuhmu yang lemas dari sebuah ranjang kecil di kamar kita. Sekali ku tarik tanganmu berusaha membangunkan tubuhmu. Kau menolak. Sekali ku tarik kakimu agar segera pergi, tapi tak juga kau bergeming. Hingga aku lelah, ku biarkan kau diam begitu saja. Aku menghadap ikan-ikan dan sengaja membelakangimu sambil menyulut api pada sebatang rokok. Pikiranku yang kusut sementara bisa ditangani tembakau bakar dan sekaleng kopi kemasan. Asap anti nyamuk dan tembakau bercampur aduk. Mataku masih memerah dan basah meskipun rambutku yang berantakan karena kujambak bisa dirapikan dengan mudah. Itu yang membuatku enggan keluar kamar karena para saudara yang terseduh di luar akan tambah kalut ketika melihat keadaanku dan air matamu yang tampak berbeda dengan air mata mereka. Pintu tertutup rapat. Begitu pula jendela dan korden.
tapi asap dupa dengan aroma yang menyelinap lewat ventilasi yang tidak terlalu besar. Suara obrolan yang berbisik terkejut menusuk kamar. Kita berduka, tetapi pada saat ini pula kau membuat duka yang lebih dalam dari sebuah kematian untukku. Yang lebih menyedihkan, aku tak pernah curiga padamu. Sedikit pun aku terlalu percaya. Aku baru tahu bahwa aku hanya bisa percaya pada diriku sendiri, tidak pada siapapun, karena setiap orang menyimpan borok yang dibalut rapi. Aku sangat menyesal, aku ingin tersiap sepertimu, tapi isakanku sudah habis sebelum kita masuk kamar. Sementara aku masih memikirkan segala penyesalanku dan menimbang jalan keluar, tiba-tiba langkahmu bertenaga dan kau mendekat. Kau memelukku dengan harapan aku memaafkanmu. Sekarang kita hanya akan berpura-pura baik, karena semua saudara tak mungkin siap mendengarkan kabar ini. Kau menanyakan anak-anak kita. Mereka akan tetap bersama aku di sini. Masih ada ibu yang meskipun mulai renta, siap menyayangi mereka dengan sepenuh hati. Tak ada masalah tentang itu. Tugasmu sekarang adalah berpura-pura tak terjadi apa-apa dan tidak membuat siapapun di luar sana curiga. Aku hanya meminta waktu barang sebulan hingga 2 bulan sebelum pembicaraan kita menjadi sebuah mimpi buruk yang nyata. Kamar masih berantakan, lebih berantakan daripada biasanya. Tapi ibu mengadol pintu berkali-kali karena kita pura-pura tak mendengar. Bar, cepat keluar. Ajak lu juga. Ucapan ibu berulang-ulang dengan kedoran yang semakin menegas. Ketika aku buka pintu, kulihat mata ibu yang tak habis-habisan mengenangi air itu menatap mataku. Punggungnya yang bungkuk membuat ibu harus menatap agak ke atas, yang seolah-olah memamerkan air matanya. Kata ibu, teman kita sedang datang menjenguk. Aku tak habis pikir, siapa yang datang pada malam-malam suntuk seperti ini? Penasaranku dijawab dengan langkah kaki yang mengantarkanku mendekat teman kita yang dimaksud ibu. Ketika melihat bahu orang yang dikatakan ibu itu, aku sudah mengenalinya. Kemarahanku lagi-lagi tersulut begitu saja. Tanganku gemetar dan mengeras, seolah-olah seluruh tetangga berada pada kepalan itu. Dia menyadari kedatanganku, tapi aku tak percaya. Seluruh tenaga di kepala itu luntur setelah dia tersenyum dan memamerkan mata yang mirip dengan mata ibu, lalu mendekatiku dengan iba. Dia menarikku mengantarkan pada satu tempat yang agak sepi. Aku diam saja dan mengikuti ajakannya untuk duduk di sebuah kursi yang dibereskan dengan tangannya. Beberapa detik menyela, kami diam saja. Aku rasa aku paham perasaanmu. Aku juga pernah mengalami hal ini. Katanya sama, membuka obrolan kami. Aku masih tak habis pikir mengapa kemarahanku hilang dan seolah-olah semua masalah yang kita bicarakan hangus dan meninggalkan asap. Tapi aku hanya diam, tak tahu apa yang harus kujawab. Dari kata-kata yang tak habis-habis kudengar sejak pagi tadi. Tiba-tiba saja ketika kami terdiam dan mataku tertuju pada pintu kamar kita, kau keluar dengan kepala yang menunduk. Kau langsung pergi ke dapur yang dijadikan tempat ngobrol malam ini oleh ibu-ibu tetangga kita.
Tanganmu kau tumpuk lurus rapi sambil membungkuk. Permisi pada orang-orang yang sibuk bermain kartu di depan kamar. Loh, kopi 3 tanpa gula, teh 1 tidak terlalu panas, sama air putih 1 ya. Suka salah seorang pemain kartu itu padamu. Sepertinya mereka tahu kau akan langsung menuju dapur. Ibumu, bagaimana keadaannya? Aku tak berani bertanya padanya tadi. Lanjutnya mengisi keheningan kami. Tapi mulutku tak dapat menjawab pertanyaannya. Pikiranku kini gundah antara harus marah, bersedih, atau berduka. Tiba-tiba tangan kurus menyentuhku dari samping ketika aku hanya melongo dengan tatapan kosong dan pikiran yang sibuk tak berujung. Aku menatap ke arah tangan itu. Ternyata ibu yang menyuruhku mengajak teman kita makan. Tapi ia menolak dengan alasan masih ingin ngobrol denganku. Pada ibu tak bisa memuntahkan beberapa kata-kata untuk mengikuti kehendak teman kita. Lalu ibu pergi dengan langkah tertatih dan tangan kanan yang mengelus kedua mata tuannya bergantian. Tanpa rasa malu, teman kita mau meneteskan air mata juga. Dia menutup kedua matanya dengan kedua telapak tangannya. Wajahnya merah dan air matanya mengalir begitu deras. Aku semakin bingung antara harus marah karena obrolan kita tadi dan menenangkan teman kita yang kini terseduh. Kau tahu, air matanya itu membuat tanganku lemas lagi dan bergerak mengelus punggungnya. Meski aku masih menyimpan ragu untuk itu. Tangisannya kian mereda setelah berkali-kali tanganku mondar-mandir di atas punggungnya. Giliran tangannya yang lemas terkapar di atas paha. Bar, udah membuatkan kalian kopi. Minumlah. Ucapan ibu yang selalu terasa. Tiba-tiba karena aku terlalu sibuk dengan pikiranku satu. Masih bu, maaf merepotkan malam-malam. Ucapannya dengan santun. Tidak apa, minumlah. Nanti menginap saja di sini kalau tidak berani pulang. Betapa lancangnya ibu ingin mengajak orang itu menginap di rumah kita. Ibu tidak tahu apa-apa, sementara sekarang bukanlah waktu yang tepat untuk menjelaskannya. Untung dia menolak tawaran tersebut dengan alasan yang tak ingin kuingat. Tunggu sebentar, aku mau ke kamar. Aku bangkit dari kursi yang membuatku diam itu, lalu segera ke kamar untuk mengambil sebungkus rokok yang lupa aku bawa waktu dipanggil ibu. Mau rokok? Tawaranku padanya meskipun aku tahu dia bukanlah seorang perokok. Dia menolak dengan menggelengkan kepala. Kami kembali pada sunyi yang terdengar hanya sorak-sorai para pemain kartu yang sekali memecah hening. Sementara aku menjauh rokok, kuintip dia dengan sebuah lirikan pada tangannya yang menanggalkan air di balik kaca mata. Bar, aku minta maaf, ucapannya lirik. Lirikanku seketika menjadi tatapan yang tegas dengan penuh penasaran. Aku tak tahu harus berbuat apa-apa. Ketika itu loh memang di depan mataku yang melakukan semua itu dengan temanku. Teman baikku, di rumah kontrakanku pula. Tapi apa yang bisa berbuat ketika lo dengan datang sembarangan di tangan temanku itu, lo mengaku seorang janda. Lanjut. Kali ini kuharap dia berhati-hati berbicara agar aku tak terpancing oleh kemarahan yang masih tersimpan. Malam ini bukanlah malam yang tepat untuk minta maaf. Kesedihan, kemarahan,
masih berbaur sebagai sahabat yang siap memainkanku seperti dalang yang memainkan wayangnya. Kali ini kalian harus makan, nasi goreng baru saya matang. Ini untuk warga yang menginap dan bermain di rumah. Jadi, kalian juga harus ikut makan. Ucapan bibiku sambil menyundulkan 2 piring nasi goreng. Lagi-lagi pembicaraan kami terpotong dan tambah beku, beku. Ketika kau yang membawakan kami air mineral dengan wajah yang nyaris tak terlihat karena menunduk, kau menaruh beberapa air mineral kemasan di samping kami, lalu pergi tanpa sepatah kata. Makanlah dulu. Ini bukan tawaran, tapi suruhan. Ucapanku dengan nada yang hampir terputus-putus. Bar, lo tak menolaknya, tak juga melawan. Kita berharap hal ini terjadi, terlebih di tengah-tengah kalut keadaan ini. Ku benar-benar tidak mampu berbuat apa-apa. Ku segan melarang mereka berdua di kamar hingga akhirnya kini lu mengandung anak ketiganya. Maafkan aku, Bar. Mataku menetesi air mata yang masih tersisa. Aku memang bukan laki-laki yang bisa berkelahi. Pilihanku biasanya hanya menyimpan masalah dan mengabadikannya sebagai dendam. Tak menjawab apapun. Aku tak ingin pertemuan kita putus. Harusnya kau tahu, Bar. Loh, waktu itu ke tempatku untuk meminjam uang, tapi dia malah datang dengan teman baikku. Kita bertiga telah berteman sejak kuliah. Aku tak mungkin menikamu dari belakang. Percayalah padaku, Bar. Dan kedatanganku kini adalah untuk bilang sungkawa pada ayahmu yang terbujur di balik langit. Juga pesan singkatnya yang menundukku seenaknya. Sekarang aku harus pulang. Aku mungkin paham keadaanmu. Kita beranjak dari tempat duduk. Kini gilirannya memegang pundakku. Ia pamitan pada ibu namun tidak padamu. Ia berlalu di balik pagar rumah meninggalkan nasi yang dibawakan bibi.